Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini Libra adalah pesan semesta untuk kalian para Libra, di mana jauhilah orang-orang ini ya. Kalau dirimu tidak ingin menderita ataupun tertekan secara fisik dan mental. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepada Libra? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Libra, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Ada anak saya di belakang, maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lihat Libra. Energi Libra, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu Libra? Jauhilah orang-orang ini. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang menusukmu dari belakang. Hati-hati ya. Menusukmu dari belakang ini adalah orang-orang yang serasa baik di depan, padahal busuk di belakang kamu. Dia siap menikahmu. Five of Sword, dimana dia serasa sudah tahu salah, tetapi tetap untuk bisa memanipulasi ataupun menggolkan apa yang dia inginkan dengan cara jahat pun dia rela mengorbankan kamu ataupun orang-orang di sekeliling dia ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti gini, manis di luar padahal hatinya busuk, kamu udah tahu bahwa ini nggak cocok buat saya nih, jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat berarti ya siap-siap aja giliran kamu nantinya. Ya Libra. Karena saya lihat di sini orang ini pintar ya untuk mengambil hati orang. Ataupun suka ember, cerita gosip. Ya. Jadi kalau memang ini terkoneksi dengan kamu, energimu, kalau tidak berarti bukan untukmu ya readingan ini. Karena saya terkoneksi dengan banyak Libra, jadi kalau energimu berarti kalau ini terjadi padamu berarti energimu. Kalau tidak ya jangan. Berarti bukan energimu, energi Libra lainnya. Karena saya lihat di sini pertemanan kamu toksik ya. Adapun saya lihat di sini ada beberapa yang mau mengajakmu happy-happy aja. Ya. Ada hubungan triparty ataupun juga menggoda dan tergoda. Nah, ini hati-hati. Kalau kamu udah tahu bahwa kamu itu milik orang, jangan dekat-dekat. Ya, sebelum kamu terkena rayuan gombalnya. Karena saya lihat di sini orang ini mulut manis ya. Untuk bisa menggolkan, bagaimana caranya? Dengan mulut manis ataupun dengan tindakan apa supaya kamu bisa masuk jeratan dia. Ya, saya lihat di sini ada orang yang hanya ingin senang-senang aja dari dirimu, tanpa melihat apa yang akan terjadi hari esok. Entah kamu bahagia ataupun tidak, yang penting dirinya happy. Jadi kalau kamu mendapatkan orang atau sahabat yang model kayak begini, lebih baik jangan. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang sahabat teman makan teman. Ya. Teman makan teman dalam tanda kutip ya. Entah mungkin pas kamu punya ini ya. Ya dalam artian bagaimana ya teman makan teman. Kalau dalam hubungan, kalau bicara dalam hubungan kan berarti istrimu, ini contoh kalau kamu suami ya, istrimu punya kenalan, dia menggodamu, ini contoh ya. Ataupun kamu yang menggodanya, tergoda. Nah ini. Ataupun kalau dalam persahabatan ya sama, kamu ada true love di tempat
kerja. Padahal kamu udah tahu bahwa kamu udah punya pasangan, dia juga udah punya pasangan, tapi masih teman rasa pacar. Ya, hati-hati untuk tergoda dan menggoda. Karena dia melihat Libra orang yang menyenangkan. Nah, jadi seperti gitu. Hati-hati dengan orang yang menggoda dan tergoda, hati-hati. Pendirian tidak tegas dan orang-orang yang bermulut manis. Ya, yang dia bungkus dalam senyuman padahal sebenarnya ada menginginkan sesuatu dari dirimu. Di sini ada Wheel of Fortune, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu, ada orang yang serakah ya di sini. Ada orang yang serakah. Saya lihat di sini mungkin pimpinan kamu. Kalau kita bicara tentang karir ya, kalau memang kamu di kondisi circle orang-orang serakah, kamu jangan di situ. Kenapa? Ya kamu akan dimanfaatkan dari sisi tenaga, waktu, biaya, pikiran, atau kan bahkan uang. Ya, karena saya lihat di sini macam contoh, kamu lembur tapi nggak ada lemburnya, kamu disuruh harus begini harus begitu, disuruh kerja begini begitu. Seakan-akan kamu ada tekanan dalam pekerjaan, atau kompetitor tidak sehat. Bagaimana caranya supaya tetap harus dia jatuh? Cari. Ya, kamu melayani orang serakah. Ini dalam tanda kutip. Kamu bisa versinya macam-macam, terserah. Saya cuma memberikan contoh. Selebihnya kamu yang menjabarkan sendiri. Ya, kamu dipaksa untuk harus menggolkan sesuatu yang mungkin menurut kamu salah, tapi harus karena kamu anak buah. Ataupun mungkin kondisinya, kalau bicara cinta ya, pasanganmu lihat dia sudah punya tetangga baru, udah punya mobil. Sayang harus punya mobil ya, tahun ini harus target punya mobil. Sayang kemarin mereka beli HP baru, target bulan depan saya harus punya HP baru. Serakah, menginginkan milik orang lain, sama seperti milik orang lain. Jadi kalau kamu dengan kondisi kayak begini, apalagi pasangan, wah tertekan kamu. Terus bagaimana Kak caranya supaya kalau pasangan saya supaya jangan begitu? Ya nggak usah diturutin, nanti dia marah, ya biarin aja. Supaya dia tahu bahwa kemampuan kamu tidak seperti begitu. Nanti kalau dia tinggalkan saya, berarti semesta tahu bahwa dia yang tidak baik untukmu. Berarti semesta sayang pada kamu untuk supaya dia tidak dekat-dekat kamu. Terkadang itu orang klien ya. Kak Ica, saya nggak kuat Kak Ica, karena dia akan meninggalkanku. Seharusnya kamu itu sadar gitu. Ya, kalian itu harus sadar bahwa kalau orang itu pergi dari dirimu akan digantikan dengan orang-orang yang baik, yang sevibrasi dari dirimu. Kalau memang kamu merasa kamu baik, pasti kamu akan mendapatkan orang baik. Tetapi kalau dia pergi dan kamu jahat, berarti circle-nya dia baik. Jadi sekarang kamu di posisi mana? Kebaikan atau kejahatan? Karena orang baik akan menarik kebaikan, orang jahat akan menarik kejahatan. Kalau tidak sevibrasi, dia akan tidak nyaman dan dia pergi. Ya. Di sini kan saya lihat sudah tidak nyaman, seharusnya berpisah, tetapi tetap aja di circle itu. Akhirnya apa? Merasa tidak nyaman kan? Makanya saya bilang di sini, bukan berarti saya menyuruhmu untuk berpisah, apalagi kalau kita sudah menikah. Kak Ica bilang harus bercerai, no, itu urusan kamu. Urusan saya di sini hanya untuk kesehatan mentalmu, memberikan wejangan pesan dari semesta, bukan urusan cerai berpisah atau apapun, atau putus. Itu urusan kamu pribadi dengan dirinya. Kembali lagi keputusan ke kamu, bukan saya. Ya. Jadi kalau masalah cinta ini orang serakah. Ya. Makanya sebelum menikah ya lihat-lihat dulu. Ya jangan tertipu. Sudah nikah baru tahu, ternyata karakternya nih kayak kurang menikmati apa yang ada, kurang bersyukur. Ini orang-orang kurang bersyukur ya. Tapi saya lihat di sini lebih banyak ke kerjaan, karir. Yang namanya kompetisi, di mana kompetitor tidak sehat di sini. Akhirnya kamu tertekan, ataupun mungkin kondisinya kamu harus kerja begini, lembur ini, kamu semuanya. Tapi gaji nggak naik-naik, tidak sesuai dengan gajimu. Ya. Jadi tidak usah melayani orang-orang serakah. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu diperbudak, kamu diperalat. Ya. Kalau kamu diperbudak, diperalat, baru kamu tetap di situ, berarti kamu mengizinkan dirimu untuk jadi babu. Ya. Kita pekerja itu kan bukan babu ya. Karena kalau bicara pekerja itu ada undang-undang. Ya.
Karena kalau babu kan 24 jam, dan memang itu seperti gitu. Tapi ini saya lihat nih harus kayak kamu robot. Ya, akan jauh lebih baik kalau kamu menjadi babu aja. Ini dalam tanda kutip ya, maaf, bukan berarti saya merendahkan pekerja. ART itu sangat luar biasa loh. Dia kerja 24 jam. Dan itu memang pekerjaan dia. Jadi dia nggak ngeluh. Ini kan kamu bukan, ada beberapa yang bukan ART ya. Jadi harus tahu kondisinya bagaimana. Jadi kamu jangan berpikir bahwa oh ART itu begitu. Oh no, ART itu sangat luar biasa. Tanggung jawabnya sangat tinggi, 24 jam loh dia kerja. Ya. Maksudnya saya di sini dengan orang-orang serakah, maunya kamu kerjanya tidak sesuai dengan pembayaran atau memaksakan kehendak. Nah itu, jadi orang-orang yang begitu yang harus kamu tinggalkan. Di sini Ten of Pentacles, di mana ada orang yang hanya memanfaatkan kamu dari segi finansial. Ya, hati-hati. Di sini mungkin ada duda atau janda mau numpang hidup, maaf ya. Tapi alasan ya untuk menghidupi anak dan keluarga. Dia mungkin ya mencari simpati dari kamu, ataupun mungkin kondisinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tanda kutip ya. Kamu yang harus menafkahi, ya harus banting tulang, dia santai-santai. Ya, ada ketidak seimbangan dalam keuangan. Atau dia di sini hanya memanfaatkanmu dari sisi finansial. Ya, pinjam-pinjam dong, pinjam, tapi akhirnya nggak dibalikin. Ya, ataupun malah kamu ditipu. Ya, suka ngajak-ngajak judi, ini contoh ya, game online, atau happy-happy tanpa melihat dari sisi keluarga. Jadi kamu lebih mementingkan sahabatmu dibandingkan makan anak istrimu. Nah ini dalam tanda kutip ya, karena saya lihat sini ada peminum ya, tukang mabuk. Wah repot nih, bukan kamu, tapi karena diajak. Nah ini hati-hati. Begitupun judi, maaf ya, kalau memang kamu merasa bahwa itu dirimu ya perbaiki, karena itu toksik buatmu, yang mana kamu bilang itu adalah zona nyaman untuk hilangkan stres. Tapi pada saat kamu kalah, tambah stres kan, ujung-ujungnya sasarannya anak istrimu. Sangat disayangkan. Ya, jadi untuk orang-orang yang munafik, ya, pergi jauh dari mereka. Kenapa? Karena kalau kamu yang mendekat, ya, kamu tetap di situ atau suruh mereka berubah nggak bisa. Kamu yang harus bisa mengambil langkah untuk dirimu. Jangan jadi pahlawan untuk mereka harus berubah, mereka harus baik. Mereka tidak mau baik nggak bisa. Yang bisa membuat dirinya baik dan tidaknya itu adalah diri mereka sendiri. Ya, jadi kalau mereka tidak bisa berbuat baik, percuma kamu bicara. Ya, rugi, mau buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi. Lebih baik kamu urus dirimu. Jangan dekat-dekat mereka. Ini semesta yang bilang ya. Jadi harus bisa mendengar, harus bisa mengikuti, dan harus bisa dilaksanakan. Jangan hanya didengar habis itu ya udah kembali lagi ke habitat. Bagaimana hidupmu bisa baik kalau hidupmu tidak ada perubahan? Perubahan dari apa? Dari langkah. Langkah dari mana? Action. Ya, ada niat dulu, baru kita melangkah. Ada actionnya. Ibaratkan selang mampet atau airnya nggak keluar, cari mampetnya di mana, sumber mampetnya di mana. Oh ternyata kotor, banyak kotoran, ya dibersihkan. Sama seperti hidupmu seret, pusing, nggak menyenangkan. Berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Rubah, cari itu dan rubah. Ya, oh ternyata pertemanan ya, karena teman-temanmu semua mata duitan ataupun ya mau happy-happy aja, akhirnya hidupmu juga begitu. Ketularan toksik mereka. Di sini King of Pentacles, ya. Jauhi orang-orang pelit. Ya. Dimana yang tadi hampir mirip ya, Ten of Pentacles hanya mau menerima dari dirimu, tapi memberi tidak. Ya. Wah, ini Libra nih udah gajian nih. Libra, ayo kita pergi yuk. Kemana? Ya makan-makan lah, traktir, ataupun mungkin apa kek, ya suka pergi jajan, ya ujung-ujungnya ambil duit kamu, atau sangat pelit. Pada saat dia butuh kamu selalu ada. Pada saat kamu nggak punya apa-apa ya dia pergi. Kamu sudah tahu orang-orang model begini, jangan dekat-dekat.
Kenapa? Dia hanya bisa mengambil keuntungan dari dirimu tanpa melihat perasaanmu. Ya, orang pelit. Ya, orang sangat pelit. Ada beberapa yang saya lihat di sini pelit. Ini pun ada keluarga. Ya, kamu nggak bantu dia cerita. Ya, tapi pada saat kamu butuh, dia serasa nggak punya dosa, nggak punya hutang budi gitu. Atau bahkan ya tadi nggak punya hutang, pura-pura lunas. Kenapa? Karena itu kan ponakan saya, itu kan adik ipar saya. Biasa aja. Ya, ada yang memanfaatkan. Makanya supaya tidak terjadi itu, kamu yang harus bisa lebih jaga jarak, atau kalau tidak menghindar. Ya akan jauh lebih baik pergi. Tapi ini bukan saran untuk kamu mengambil Kak Ica suruh pergi. Tanya kepada dirimu. Karena intuisimu juga yang terbaik untuk dirimu adalah keputusan dari dalam hatimu sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang jahat, kalau kamu terkoneksi dengan gak apa-apa, saya kasih kamu uang, gak apa-apa, gak usah diganti juga gak apa-apa, itu beda lagi ya. Anggap aja kamu sedekah. Tapi kalau ini ada beberapa yang pelit dari keluarga juga, minta dibelikan ini padahal orang kaya, orang mampu, tapi kayak benalu. Ataupun sahabatmu, ataupun pimpinanmu nih, ya pakai uang kamu dulu, ujung-ujungnya ganti juga enggak, tanya juga enggak. Ya, pakai uang, talangi dulu. Padahal dia nggak tahu kamu juga lagi butuh duit. Syukur-syukur diganti, gantinya lama. Mungkin kamu sudah nggak enakan, akhirnya kamu tagih baru dia bayar. Dia pura-pura lupa. Atau sahabatmu. Di sini bicara hutang piutang. Ya, jadi kalau orang-orang yang tidak bisa dipercaya jangan dekat-dekat. Ibaratkan nanti kamu jadi sasaran empuk untuk dirinya, yang mana kamu korban dari manipulasi dia. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate untuk kamu Libra. Jadi jauhi orang-orang yang munafik, bermuka dua, ya. Orang-orang yang hanya manis di bibir aja. Orang-orang yang mau memanipulasimu, orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus akan jabatan, tahta, harta. Ya. Jauhi orang-orang yang hanya mau memanfaatkan keuanganmu, hanya mau memanfaatkan pikiranmu, hanya mau memanfaatkan tenagamu. Ya, kita berbagi oke. Tapi ini ada yang memanfaatkan, beda ya. Kalau kita memberikan tenaga, menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu, uang, itu beda dengan orang memanfaatkan. Ibaratkan memanfaatkan tuh dia bisa, dia mampu, tapi malas, akhirnya dia suruh kamu, itu beda. Ya, dan jauhi orang-orang yang pelit. Ya. Ujung-ujungnya kamu juga jadi pelit. Kenapa? Karena terkoneksi. Jadi akhirnya kamu juga pelit. Ya. Kamu irit. Saking iritnya ke arah pelit. Ya, kenapa? Karena sudah terkontaminasi. Sudah dibilangnya? Sudah tertular. Nah, ini hati-hati. Kalau circle kita negatif, pasti kita akan ikut negatif. Jadi kalau kita melihat orang ya, lihat dari pertemanan mereka. Orang baik tidak pertemanannya, orang hebat tidak, orang manipulasi tidak, orang jahat tidak. Lihat dari circle pertemanan mereka. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari kalian, di mana ada inisial dan zodiak. Di mana saya sudah menarik energi dari inisial dulu. Saya sudah menarik energi dari kamu yang terkoneksi. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf U. Ada F. Ada I. Ada K. D. B. P. H. Q, D, J, Z, H, C, T, dan M ya. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, F, I, K, D, B, P, H, Q, D, J, Z, H, C, T, dan M ya.
Oke, semoga resonate dan saya sudah menarik energi juga dari zodiak. Kamu terkoneksi di sini, di mana zodiaknya ya. Kalaupun di inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak ya. Oke, saya sudah menarik energinya di sini. Kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada Gemini juga, ada Aquarius, Scorpio, Capricorn, dan Aries ya. Untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Aquarius, Scorpio, Capricorn, dan Aries. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate ya dan bermanfaat untukmu. Saya doakan semoga hidupmu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih hebat ke depannya ya, dan lebih berbahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.